Pada masa Kekaisaran Romawi, kita mengenal salah satu kaisarnya yang mengalami penyimpangan seksual. Dikisahkan Kaisar Elagabalus yang transgender dan mengalami penyimpangan tersebut. Berabad-abad sebelum homoseksualitas disahkan di antara orang dewasa yang setuju, terutama di Barat pada tahun 1967. Cinta yang tidak berani menyebutkan namanya dipandang sebagai dosa di Inggris. Gereja terutama yang memandang hal tersebut sebagai dosa dan secara teknik pelakunya dapat menerima hukuman mati. Kerajaan Belanda menjadi berita internasional setelah mengumumkan bahwa bangsawan dapat menikahi pasangan sesama jenis tanpa melepaskan hak mereka atas tahta. Meskipun sulit untuk memberi label modern pada tokoh-tokoh dari masa lalu, ada para pemimpin terkemuka dari berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu yang melintasi batas-batas seksual dan gender. Ada yang dipuji oleh rakyatnya, ada pula yang difitnah. Dari banyaknya bangsawan yang menyandang predikat LGBT, kita akan membahas 3 di antaranya di video kali ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Yang pertama, Kaisar Ai dari Han. Menjadi kaisar dinasti Han pada usia 20 tahun, Ai awalnya diterima dengan baik oleh rakyatnya. Tetapi akhirnya dikaitkan dengan korupsi dan ketidakmampuan. Ia juga dikenal luas pernah menjalin hubungan asmara dengan salah satu menterinya, Dong Xian, meski keduanya menikah dengan wanita. Dalam kitab Han, hubungan Dong dan Ai disebut sebagai gairah yang terpotong-potong. Ceritanya pasangan itu tertidur bersama di atas tikar, dan setelah bangun kaisar memotong lengan jubahnya daripada mengganggu kekasihnya. Istilah potongan lengan tetap menjadi eufemisme Tiongkok untuk homoseksualitas laki-laki selama berabad-abad. Dong dianugerahi banyak penghargaan. Akhirnya diangkat menjadi komandan militer dan dia serta keluarganya tinggal di dalam kompleks kekaisaran. Menurut sejarawan Brand Hinz, banyak kaisar Han yang dilaporkan memiliki pria favorit yang tercantum dalam kitab Han dan Siji, atau catatan sejarawan agung. Bukan hanya wanita saja yang dapat menggunakan penampilan mereka untuk menarik perhatian penguasa. Demikian bunyi Siji, menurut History of Early China, karya Ban Gu. Para bangsawan dan kasim juga bisa memainkan permainan itu. Banyak orang di zaman dulu yang mendapat dukungan dengan cara ini. Yang kedua, Kaisar Hadrian dari Roma. Pemimpin lain yang menghujani kekasih laki-lakinya dengan perhatian adalah Hadrian. Ia dijodohkan secara politik dengan keponakan pendahulunya. Sebuah persatuan tanpa cinta yang tidak menghasilkan anak. Bukan hal yang aneh bagi orang-orang Romawi yang memiliki kekuasaan tinggi untuk memiliki pasangan laki-laki selain istri mereka. Namun Hadrian hampir setia kepada permaisuri mudanya, Antinous. Ketika Antinous secara misterius tenggelam di Sungai Nil pada tahun 130 Masehi, Hadrian sangat sedih, sehingga ia menyuruh pemuda itu didewakan dan mendirikan monumen untuknya di mana-mana. Hadrian jelas-jelas berduka dan dia memasang banyak gambar dari Antinous. Ketika sebuah kota di Mesir didirikan dekat dengan tempat itu, tempat di mana Antinous tenggelam, ia menamakannya Antinopolis. Itu semacam pemujaan pahlawan terhadap Antinous. Yang ketiga, Raja Edward II dari Inggris. Hubungan intens Raja Edward II dari Inggris dengan Piers Gaveston memicu kemarahan banyak bangsawan di istana dan memaksa Edward untuk mengusir kesayangannya lebih dari sekali. Sejarawan George Huskin menggambarkan pangeran saat itu terpesona oleh Gaveston sejak pertemuan pertama mereka pada tahun 1297. Sifat seksual dari hubungan mereka telah disinggung dalam drama Christopher Marlowe tahun 1592 dan dibahas lebih langsung dalam film tahun 1991 karya pembuat film Querderek Jerman dengan nama yang sama yaitu Edward II. Namun bahkan orang-orang sejamannya mengklaim bahwa kedua pria itu sangat dekat, sehingga beberapa orang menjuluki Gaveston sebagai raja kedua. Menurut English Heritage yang mengelola monumen bersejarah Inggris, tidak mungkin mengetahui secara pasti sifat hubungan mereka. Namun ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hubungan itu
adalah hubungan yang romantis. Akhirnya hubungan mereka membuat Edward menjauh dari istrinya Isabella dari Prancis dan sekutunya di istana. Setelah ia kembali dari pengasingan untuk ketiga kalinya pada tahun 1311, Gaveston diburu dan dipenggal oleh sekelompok bangsawan, termasuk sepupu Edward Thomas, Earl of Lancaster. Pada tahun 1326, Isabella dan calon kekasihnya Roger Mortimer merebut kekuasaan dan memecat Edward serta memenjarakannya. Ia meninggal di Kastil Berkeley di Gloucestershire setahun kemudian. Desas-desus bahwa Edward II telah dieksekusi secara mengerikan dengan memasukkan poker panas ke punggungnya menyebar dengan cepat. Kemungkinan besar dimulai oleh musuh-musuh politiknya. Demikian pembahasan kita mengenai 3 bangsawan LGBT yang mungkin belum pernah kita ketahui. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.